Berikut Res Report UPT Puskesmas Garuda, persembahan kelompok 5. Halo semua. Kami dari kelompok 5 IKGK FKG Unpad Putaran 4 Puskesmas Garuda Yang beranggotakan Virial Nabila, Ashmarana Zakiyah, Sarah Safira, Farsini, dan Rahmat Fadli. Kelompok ini dibimbing oleh Dr. Gigi Gilang Yubiliana, MKes. UPT Puskesmas Garuda berlokasi di Jalan Dadali nomor 81, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Luas 370,7 hektar, terdiri dari 35 RW dan 225 RT, dengan batas wilayah di utara, Kecamatan Cicendo, selatan, Kecamatan Bandung Kulon, barat, Kota Cimahi, timur, Kecamatan Sumur Bandung. Wilayah kerja UPT Puskesmas Garuda terdiri atas 4 kelurahan: Kelurahan Maleber, Kelurahan Garuda, Kelurahan Dungus Cariang, dan Kelurahan Cempaka. Puskesmas ini mudah untuk dijangkau dengan sarana transportasi umum. Fasilitas UPT Puskesmas Garuda. Puskesmas Garuda merupakan salah satu puskesmas dengan fasilitas terlengkap di Bandung. Selain menyediakan pelayanan kesehatan medis yang lengkap seperti persalinan, pemeriksaan gigi, pelayanan kesehatan khusus anak, dan lainnya, Puskesmas Garuda dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang cukup komplit. Puskesmas ini memiliki lift serta tangga ramah disabilitas. Ada juga tempat bermain anak dan ruang konsultasi remaja, serta aula yang cukup luas. Hal pertama yang kami lakukan yaitu melakukan analisis situasi. Pertama, analisis situasi kependudukan. Jumlah penduduk di wilayah kerja UPT Puskesmas Garuda tahun 2019 yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu 66.398. Dengan rincian pada diagram berikut. Dengan Kelurahan Meleber mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak. Selanjutnya, distribusi jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Dari keempat kelurahan tersebut, didapatkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dari penduduk perempuan. Jumlah dan komposisi penduduk berdasarkan golongan umur wilayah UPT Puskesmas Garuda didominasi dengan usia dewasa yaitu 15-40 tahun, dengan presentase 46,02%. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Garuda tahun 2019 yaitu 37,52% tidak tamat SD dan hanya 7% yang tamat D3 serta 7% yang tamat perguruan tinggi. Distribusi produktivitas penduduk menurut mata pencarian di wilayah kerja UPT Puskesmas Garuda tahun 2019 dikategorikan sebagai berikut: pegawai negeri, TNI atau Polri, pedagang, pegawai swasta, petani, pensiunan, pelajar, dan lain-lain. Mayoritas mata pencarian masyarakat yaitu kategori lain-lain sebesar 30,56%. Jumlah penduduk kelompok rentan di wilayah UPT Puskesmas Garuda tahun 2019 adalah sebagai berikut, di mana usia lanjut menempati posisi paling pertama dengan jumlah 11.752 dengan presentase 29,86%. Kedua, analisis situasi masalah kesehatan. Angka mortalitas. Jumlah kematian di UPT Puskesmas Garuda tahun 2019 sebesar 122, dengan mayoritas adalah usia lansia lebih dari 70 tahun. Di mana penyebab kematian terbesar pada tahun 2019 adalah komplikasi diikuti oleh penyakit stroke, penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes mellitus. Selanjutnya, angka morbiditas. Berikut 10 pola penyakit terbanyak penderita umum di wilayah UPT Puskesmas Garuda tahun 2019. Nomor 1 diduduki oleh hipertensi primer. Kemudian di peringkat 8 dan 9 diikuti oleh penyakit gigi dan mulut yaitu nekrosis pulpa dan pulpitis. Berikut 5 penyakit gigi dan mulut terbanyak di UPT Puskesmas Garuda tahun 2019, yaitu penyakit pulpa dan jaringan periapikal, gangguan gigi dan jaringan lainnya, gingivitis dan jaringan periodontal, karies gigi, serta penyakit rongga mulut, di mana peringkat 1 diduduki oleh penyakit pulpa dan jaringan periapikal, sebanyak 6.370 kasus.
di mana angka prevalensinya yaitu 58,17% dan insidensinya 22,07%. Selanjutnya, indeks DMFT dan DEFT masyarakat di wilayah UPT Puskesmas Garuda tahun 2019 masuk ke dalam kategori tinggi, dengan rincian sebagai berikut. Nilai DMFT pasien 5,5, nilai DEFT pasien anak 5,8, nilai DEFT 50 data penjaringan siswa SD 5,6. Untuk prevalensi karies kelompok usia SD, SMP, dan SMA adalah sebagai berikut. Dengan nilai prevalensi karies tertinggi ada pada kategori usia SD, yaitu 75,77%. Serta rasio tambal cabut gigi tetap adalah 2,25 berbanding 1, di mana telah melebihi target UPT Puskesmas Garuda. Ketiga, analisis situasi perilaku kesehatan. Mayoritas masyarakat datang ke dokter gigi apabila sudah ada keluhan nyeri atau sakit. Dan alasan mayoritas masyarakat tidak ke dokter gigi yaitu karena tidak adanya keluhan pada gigi mereka. Selanjutnya, tingkat pengetahuan atau kognitif. Pengetahuan mengenai waktu dan teknik menyikat gigi masyarakat buruk, dan mayoritas tidak mengetahui apa penyebab dari keluhan yang mereka alami. Kebiasaan pemeliharaan dan perawatan gigi. Masyarakat tidak melakukan frekuensi, waktu, dan teknik menyikat gigi yang benar, dan kurangnya sarana informasi dan kurangnya paparan mengenai kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya, pola perilaku mengonsumsi makanan. Berdasarkan hasil kuesioner di Posyandu wilayah UPT Puskesmas Garuda, yaitu kebanyakan pasien frekuensi mengonsumsi makanan manis atau minuman manis beberapa kali dalam 1 minggu, serta tidak terdapat pasien yang memiliki kebiasaan merokok atau mengonsumsi alkohol. Keempat, analisis situasi lingkungan kesehatan. Lingkungan fisik. Berikut data geografis wilayah kerja UPT Puskesmas Garuda dan jarak tempuh masyarakat ke UPT Puskesmas Garuda. Letak UPT Puskesmas Garuda cukup strategis dan dapat dicapai dengan sarana transportasi umum, sehingga pasien di Puskesmas Garuda banyak juga yang berasal dari luar wilayah. Selanjutnya, lingkungan biologi. Berikut cakupan pengawasan sarana air bersih. Jumlah sarana air bersih yang memenuhi syarat di wilayah Puskesmas Garuda yaitu 76%. Namun, terdapat 1.732 sarana air yang tidak memenuhi syarat karena airnya kuning dan berbau. Untuk keperluan air minum, warga membeli air dari PDAM atau air tanah yang kualitasnya sudah baik. Cakupan pengawasan jamban. Jamban yang memenuhi syarat yaitu sebesar 56,2%. Masyarakat di wilayah UPT Puskesmas Garuda masih belum mengerti bahwa kotoran yang keluar dari jamban akan menimbulkan penyakit bagi yang terkena kontaminasi di sepanjang saluran selokan. Selanjutnya, cakupan pengawasan sarana pembuangan air limbah. SPAL yang telah memenuhi syarat yaitu sebesar 69%. Namun, 2076 SPAL tidak memenuhi syarat kesehatan, disebabkan karena SPAL yang terbuka belum memiliki SPAL atau terdapat banyak genangan di sekitar pemukiman. Lingkungan makro. Tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor, di mana pendidikan masyarakat di wilayah UPT Puskesmas Garuda termasuk ke dalam kategori rendah. Kebiasaan masyarakat di wilayah UPT Puskesmas Garuda juga belum menerapkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Tingkat sosial ekonomi dengan banyaknya penduduk yang bermata pencaharian lain-lain, di mana aktivitasnya kebanyakan di malam hari sehingga berpengaruh terhadap kesehatan. Kelima, analisis situasi program dan pelayanan kesehatan. Analisis input. Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin praktek di wilayah UPT Puskesmas Garuda tahun 2019 adalah sebagai berikut, di mana sumber daya manusia di pelayanan gigi UPT Puskesmas Garuda terdiri dari 3 dokter gigi dan 2 perawat gigi. Untuk jumlah dan kondisi peralatan kesehatan gigi umumnya lengkap dan dalam kondisi baik. Hanya ada beberapa peralatan dalam keadaan kurang baik dan rusak.
Selanjutnya, sarana di wilayah kerja UPT Puskesmas yang terdiri dari 4 kelurahan. Terdapat 1 rumah sakit swasta yang dijadikan rumah sakit rujukan. Serta kendala yang dihadapi dalam sarana pelayanan kesehatan yaitu adanya kendala pelaporan. Analisis proses. Puskesmas Garuda melaksanakan upaya kesehatan masyarakat berupa upaya kesehatan gigi masyarakat atau UKGM dan upaya kesehatan gigi sekolah atau UKGS, di mana UKGM dilaksanakan 1 kali sebulan di setiap RW atau posyandu di wilayah kerja puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk UKGS, cakupannya yaitu siswa TK dan siswa SD, di mana cakupan pembinaan untuk siswa TK 100% dan siswa SD 100%. Cakupan pemeriksaan untuk siswa TK 83,58% dan siswa SD 81,13%, yang artinya telah mencapai target. Dan cakupan penanganan untuk siswa TK 93,5% dan siswa SD 15,92% yang belum mencapai target. Analisis output. Cakupan kunjungan rawat jalan gigi yaitu sebesar 3,75%, di mana hal tersebut berarti belum mencapai target. Selanjutnya, tindakan rawat jalan gigi sebagai berikut. Serta, diagnosis penyakit gigi dan mulut di Puskesmas Garuda paling banyak adalah penyakit pulpa dan jaringan periapikal, sebesar 3.535. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memeriksakan kondisi gigi ketika penyakit sudah berjalan cukup lama, bukan mengutamakan tindakan pencegahan ataupun pengobatan dini. Identifikasi masalah. Masalah di UPT Puskesmas Garuda berdasarkan analisis epidemiologi. Pertama, penyakit nekrosis pulpa dan jaringan periapikal merupakan 10 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat di UPT Puskesmas Garuda. Faktor penyebab, masyarakat tidak memiliki pengetahuan kesehatan gigi dan mulut yang baik, masyarakat tidak menerapkan cara menyikat gigi yang benar, masyarakat mengunjungi puskesmas ketika sudah merasa sakit atau penyakit sudah sekian lama, masyarakat tidak memeriksa kesehatan gigi karena harus mengantri dan menunggu lama, masyarakat mengonsumsi makanan dan minuman manis dengan frekuensi yang tinggi. Resiko jika tidak ditangani, angka prevalensi dan angka insidensi penyakit nekrosis pulpa dan jaringan periapikal akan terus meningkat. Rencana kegiatan memberikan edukasi dan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut, serta kepentingan mendapat pelayanan kesehatan dari dokter gigi, dan pelaksanaan program UKGM dengan optimal. 2. Nilai DMFT dan DFT pada pasien di UPT Puskesmas Garuda termasuk dalam kategori tinggi. Faktor penyebab, kurangnya pengetahuan mengenai cara dan waktu menyikat gigi yang baik dan benar, serta penyebab terjadinya penyakit pada gigi dan mulut. Masyarakat mengonsumsi makanan dan minuman manis dengan frekuensi cukup tinggi. Program UKGS belum optimal. Resiko jika tidak segera ditangani, angka DMFT dan DFT semakin tinggi, resiko terkena penyakit gigi dan mulut semakin besar, prevalensi karies meningkat, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat dan anak-anak. Rencana kegiatan, penyuluhan kesehatan dan edukasi mengenai cara dan waktu menyikat gigi yang benar, memaksimalkan program UKGM dan UKGS, penyuluhan kepada masyarakat mengenai diet seimbang dan bahaya konsumsi makanan dan minuman manis. Ketiga, tingginya nilai prevalensi karies kategori anak usia SD sebesar 75,77%. Faktor penyebab, kurangnya sarana informasi dan paparan mengenai kesehatan gigi dan mulut untuk orang tua maupun siswa SD. Orang tua memiliki pengetahuan yang rendah dan berpengaruh terhadap perilaku anak. Anak tidak tahu mengenai cara menyikat gigi yang baik dan benar. Masyarakat tidak mengutamakan tindakan pencegahan kesehatan gigi dan mulut. Resiko jika tidak ditangani, prevalensi karies anak SD dan masyarakat di daerah UPT Puskesmas Garuda akan semakin meningkat. Rencana kegiatan, mengadakan penyuluhan dan demonstrasi rutin mengenai cara menyikat gigi yang baik dan benar, mengedukasi masyarakat di sekitar UPT Puskesmas Garuda untuk meningkatkan upaya pencegahan kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan analisis perilaku,
Masalah keempat, masyarakat datang ke puskesmas apabila sudah merasakan sakit pada giginya serta sudah dalam tahap penyakit lanjut. Faktor penyebab, kurangnya kesadaran mengenai kesehatan gigi dan mulut, masyarakat cenderung mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, masyarakat belum berorientasi pada tindakan preventif dan promotif, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pemeriksaan gigi rutin, masyarakat malas mengantri dan menunggu lama ke puskesmas, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Resiko jika tidak ditangani, meningkatnya prevalensi penyakit gigi dan mulut, penyakit gigi yang diderita berkembang menjadi penyakit kronis, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat dan anak-anak. Rencana kegiatan mengadakan penyuluhan dan edukasi masyarakat di sekitar UPT Puskesmas Garuda mengenai kesehatan gigi dan mulut, serta pentingnya upaya pencegahan dari penyakit gigi dan mulut. Berdasarkan analisis pelayanan kesehatan, masalah kelima, program UKGS belum optimal. Faktor penyebab, program UKGS hanya terfokus untuk jenjang usia TK dan SD, kurangnya kepedulian pihak sekolah maupun orang tua murid akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut pada anak, instansi kurang memberikan perhatian terhadap kesehatan gigi dan mulut pada usia SMP dan SMA, masyarakat belum berorientasi pada tindakan preventif dan promotif, serta jumlah sumber daya manusia yang minim dalam menjalankan usaha untuk melaksanakan program UKGM dan UKGS. Resiko jika tidak ditangani, meningkatnya prevalensi penyakit gigi dan mulut, tidak dapat memaksimalkan pelayanan UKGS, menurunnya kualitas hidup anak-anak. Rencana kegiatan menjembatani kebutuhan instansi dengan pihak pemerintah untuk usulan program UKGS pada usia SMP dan SMA, melaksanakan pelatihan kader gigi di wilayah UPT Puskesmas Garuda dalam mengatasi kurangnya sumber daya manusia yang ada, serta mengadakan penyuluhan dan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut serta pentingnya upaya pencegahan daripada mengobati pada usia SMP dan SMA. Selanjutnya, menetapkan prioritas masalah. Prioritas masalah ditetapkan dengan menggunakan teknik scoring PAHO. Didapatkan di UPT Puskesmas Garuda, prioritas masalahnya adalah penyakit nekrosis pulpa dan jaringan periapikal merupakan 10 penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat dengan angka prevalensi 58,17% dan angka insidensi 22,07%. Dengan total skor adalah 3.584. Prioritas masalah berdasarkan faktor resiko sebab akibat yang digambarkan dalam bentuk fishbone diagram, yaitu tingginya angka prevalensi dan insidensi penyakit pulpa dan jaringan periapikal masyarakat di UPT Puskesmas Garuda, dengan sebab utama yaitu tingginya nilai DMFT dan DFT pada pasien di UPT Puskesmas Garuda, tingginya nilai prevalensi karies kategori usia SD. Kemudian, masyarakat datang ke puskesmas apabila sudah merasakan sakit pada giginya serta sudah dalam tahap penyakit lanjut, dan program UKGS yang belum optimal. Sebab utama tersebut didukung oleh sebab lapis kedua dan sebab lapis ketiga. Setelah ditetapkan prioritas masalah, ditentukan alternatif pemecahan masalah. 1. Penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut untuk sasaran usia produktif dengan media audiovisual di wilayah UPT Puskesmas Garuda. 2. Penyuluhan untuk siswa SD mengenai kesehatan gigi dan mulut menggunakan media video dan alat peraga. 3. Pelatihan kader gigi di wilayah UPT Puskesmas Garuda. 4. Mengadakan program untuk praktik cara menyikat gigi yang benar untuk anak SD di bawah pengawasan dokter gigi, perawat gigi, dan kader gigi. 5. Program pemeriksaan gigi dan mulut di UPT Puskesmas Garuda secara gratis. Prioritas pemecahan masalah ditentukan dengan menggunakan teknik matriks. Didapatkan prioritas pemecahan masalah untuk UPT Puskesmas Garuda yaitu penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut untuk sasaran usia produktif dengan menggunakan media audiovisual dan alat peraga di wilayah UPT Puskesmas Garuda. Kaji hambatan dan kelemahan program menggunakan analisis SWOT. Strength,
Penyampaian materi menggunakan media sosial meminimalisir waktu dan keterbatasan jumlah sumber daya yang ada, serta sangat memudahkan dan dapat mencakup sasaran masyarakat yang lebih luas dalam penyampaian edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut. Weakness, keterbatasan sarana dalam pembuatan materi edukasi berupa media online, banyaknya masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah di wilayah UPT Puskesmas Garuda, dan pola pikir masyarakat mengenai kesadaran menjaga kebersihan gigi dan mulut yang masih rendah, serta tidak ada follow-up rutin untuk program ini. Opportunities, ketersediaan teknologi dapat menunjang pengembangan program dengan biaya yang relatif terjangkau. Threats, proses perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, menyusun rencana kerja operasional. Alasan utama disusunnya RKO ini karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat usia produktif di wilayah UPT Puskesmas Garuda mengenai kesehatan gigi dan mulut serta pentingnya tindakan pencegahan. Hal ini didukung dengan perilaku dan kebiasaan masyarakat seperti masyarakat memeriksakan gigi saat sudah terjadi keluhan atau bahkan ketika penyakit yang sudah lanjut. Mayoritas masyarakat masih belum tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Masyarakat masih belum tahu penyebab terjadinya masalah pada gigi mereka. Tujuan umum RKO ini menurunkan angka prevalensi dan insidensi penyakit pulpa dan periapikal pada masyarakat di wilayah UPT Puskesmas Garuda dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat di wilayah UPT Puskesmas Garuda mengenai kesehatan gigi dan mulut. Tujuan khusus RKO ini meningkatkan pengetahuan masyarakat usia produktif di wilayah UPT Puskesmas Garuda mengenai pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat usia produktif di wilayah UPT Puskesmas Garuda mengenai pentingnya upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut. Program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah program kelas online Pelangi, penyuluhan kesehatan gigi. Program ini memanfaatkan platform online berupa Facebook, WhatsApp, dan aplikasi Zoom atau Google Meeting. Di mana tahap pertama, pembuatan grup WhatsApp kelas online, kemudian pembuatan materi penyuluhan dengan menggunakan PowerPoint, video, serta alat peraga. Tahap kedua, pelaksanaan program kelas online Pelangi, dan tahap ketiga, evaluasi program kelas online Pelangi. Metode yang diberikan adalah pemberian edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut melalui kelas online dengan aplikasi Zoom atau Google Meeting. Materi yang akan diberikan pada program ini adalah kondisi gigi dan mulut yang sehat, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, tanda-tanda gigi berlubang, mekanisme gigi berlubang hingga menyebabkan penyakit pulpa dan periapikal, serta perawatan yang sebaiknya dilakukan apabila mengalami kondisi penyakit gigi dan mulut tertentu. Di mana dan kapan dilaksanakannya program ini, yaitu aplikasi Zoom atau Google Meeting pada hari Sabtu 7 November 2020. Sasaran atau peserta kegiatan ini adalah masyarakat usia produktif, yaitu usia 15 hingga 64 tahun masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Garuda. Pelaksana kami sendiri dengan job desk masing-masing. Sumber daya pendukung berupa laptop, alat peraga seperti pantum dan sikat gigi, serta door prize. Berikut media yang kami gunakan untuk program Pelangi. Soal pretest dan posttest yang diberikan, serta pertanyaan untuk kuis pelaksanaan. Program ini dilakukan dengan penyebaran poster kelas online Pelangi di platform online, aplikasi Facebook dan WhatsApp. Kemudian pelaksanaan program ini pada awal acara peserta akan diberikan pretest, kemudian diberikan materi edukasi dengan menggunakan PowerPoint, video serta alat peraga. Kemudian di akhir acara peserta akan diberikan post-test, kuis serta hadiah door prize. Rencana evaluasi. Evaluasi input. Pengevaluasian sumber daya yang dibutuhkan program penyuluhan sesuai dengan yang direncanakan, termasuk
man, money, method, machine, material, market, dan informasi yang telah diperoleh dari penyusunan program pelangi. Kemudian evaluasi proses, yaitu menilai program yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Lalu, evaluasi output, mengevaluasi apakah tujuan tercapai atau tidak, serta apakah terdapat peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan gigi dan mulut setelah dilakukan penyuluhan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.